mohon maaf. Untuk capaian pembelajarannya, peserta didik dapat mengenal nama-nama Allah yang indah melalui sifat Asmaul Husna beserta artinya, serta dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk waktunya 3 JP kali 35 menit. Profil pemuda profil pelajar Profil pelajar Pancasilanya Pancasila gimana? beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan kebinakaan global. Oke, saya tanya Pak, Yes. beriman dan bertakwa nanti di modulnya itu digambarkan dengan kegiatan apa, aktivitas apa Un- Pak? Untuk beriman dan bertakwanya akan digambarkan dengan aktivitas pada saat peserta didik itu menerima materi tentang mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapannya Contoh, apa? harapannya mereka dapat meneladani sifat Asmaul Husna itu. Seperti halnya sifat Asmaul Husna Al-Khabir, Al-Wali, Al-Alim, dan Al-Hafid. Eh, berakhlak mulia bagaimana Pak? Implementasinya pada materi Berakhlak ini. pada materi ini berakhlak mulia dengan mempelajari sifat-sifat Asmaul Husna ini peserta didik lebih bisa menerapkan sifat-sifat Asmaul Husna atau mengambil hikmah daripada sifat-sifat Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contoh eh, Al-Alim, Allah Maha Mengetahui bahwasanya dalam berperilaku maupun berucap Allah itu akan senantiasa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang sehingga peserta didik nanti diharapkan bisa berhati-hati dalam berperilaku maupun berucap kepada teman maupun kepada orang lain seperti itu, Pak. Sebentar Pak, biarkan aja Pak di situ aja. Itu Iya, aja sudah siap. cukup. Dalam konteks kegiatan pembelajaran tadi itu kan hikmah-hikmah ya. Anak mendapat anak melakukan itu. Ketika dalam proses pembelajaran bagaimana Pak? Apakah Bapak memberikan tugasnya berupa apa atau meminta anak ngapain apa Pak yang diminta panjenengan ke anak Nah, untuk anak-anak mewujudkan ya, ini? anak-anak nanti akan diberikan sebuah video, video pembelajaran, yang mana video ini nanti mereka analisis, oh, yang mana ini termasuk Asmaul Husna Al-Khabir, termasuk Asmaul Husna Al-Alim, termasuk Asmaul Husna Al-Wali, dan termasuk Asmaul Husna Al-Hafid. Seperti itu, Pak. Kalau ingin membidik berakhlak mulia, kira-kira apakah cuma hanya itu Pak? Eh, Tidak hanya itu, Pak. Mereka juga diharuskan untuk mempraktekannya, Pak. Jadi mereka akan dibentuk sebuah kelompok, di mana kelompok ini nantinya dapat mendiskusikan tentang sifat-sifat Asmaul Husna tersebut, Pak. Sehingga Kaitannya dengan apa, Pak? Mohon maaf. kaitannya dengan berakhlak mulia bagaimana Pak? Kaitannya dengan berakhlak mulia, anak-anak ini nanti bisa mengambil itu, loh, Pak. Bisa meneladaninya dari sifat-sifat Asmaul Husna tersebut. Nggih, itu kan hikmahnya. Terkait dengan tugas saat pembelajaran bagaimana Pak? Pripun, Pak? Eh, Terkait dengan tugas saat pembelajaran berlangsung. eh, Berakhlak mulia. Anak-anak diminta memberikan contoh gitu loh Pak. Bagaimana Contoh sikapmu? Ya, gimana? Apa begitu? sikapnya mereka ketika mendapatkan penjelasan dari seorang guru, mereka mau menyimaknya dengan baik seperti itu dan Hanya itu tidak saja. guru. Iya, untuk yang lainnya Kayak gini kan, loh Pak. Oke, iya, coba bayangkan panjenengan melatih berakhlak mulia, mencontoh sifat-sifat yang dimiliki Allah dari Asmaul Husna itu. iya. Lalu anak diminta, coba
Sebutkan misalnya Al-Ali, Allah Maha mengetahui, Allah Maha menguasai segala sesuatu. Lalu anak diminta memberikan contoh praktis, misalnya begitu. Itu kan Iya. gitu. Di LKPD-nya itu. Oh iya, Pak. Jadi bukan bukan so what-nya, tapi saat pembelajaran, bukan Oh, bukan outcome-nya, tapi saat prosesnya itu bagaimana ketika panjenengan melihat profil pelajar Pancasila berakhlak mulia pada saat pembelajaran sifat-sifat Allah itu kan begitu. Jadi bukan efek outcome, tapi saat proses pembelajarannya. Anak menyebutkan contoh. Lalu perkara nanti itu panjangan kan sulit ya mengukur dampak itu kan. nggih, nggih, Sulit. Dan yang bisa kita ukurkan saat pembelajaran itu. Dampaknya apakah anak meniru? Nggak tahu, wong wong nggak bisa teramati, wong nanti dia kan kehidupannya bukan hanya di sekolah tapi di lingkungan, di masyarakat, di rumah, di dan sebagainya. Tapi kan minimal dia bisa menyebutkan contoh. Berakhlak mulia itu seperti ini. Kalau kita meneladani dari sifat Al-Wali, meneladani sifat Ar-Rahman, meneladani dari sifat Ar-Rahim, kan gitu anak bisa menyebutkan. nggih, Jadi melatih berpikir kritis, melatih berpikir kreatif dalam konteks contoh berakhlak mulia kan begitu. Gitu Pak, kira-kira nggih, begitu. nggih, Ini siap, Pak. masukan dari saya saja. Siap Mandiri nanti Pak, tak bagaimana Pak Sarifuddin mandiri? mandiri, diharapkan nanti anak-anak dapat mengerjakan tugas secara mandiri. Artinya eh, tidak tergantung sama teman-temannya ataupun yang lainnya ketika mengerjakan Oke, tugas saja gitu. oke. Pada saat pembelajaran guru memfasilitasi agar pembelajaran tetap terlaksana secara mandiri, sekalipun Nggih, dalam konteks pembelajaran bersama, gitu. nggih. Bernalar, bernalar kritis, Pak. Ngapain anak itu, Pak? Eh, mereka mempunyai rasa ingin tahu dari Enggak. materi yang Paham diberikan. saya maksudnya itu. Itu normatifnya, Pak. Yang di Oh, konteks pembelajaran panjenengan. Bernalar kritis itu ngapain anak-anak itu? oh, Panjenengan kasih anak-anak tugas apa? melakukan mendapatkan tugas untuk didiskusikan secara bersama-sama seperti itu untuk memecahkan Contohnya, sebuah masalah. masalahnya seperti apa, Pak? Eh, contoh ketika punya sebuah ketika punya hewan peliharaan, eh, kalau kita meneladani sifat Asmaul Husna Allah, apa yang harus dilakukan? Seperti itu, Pak. Di di Sehingga anu Pak LKPD panjenengan LKS-nya gimana Pak? Apa begitu? Coba ditunjukkan. nah ini, Pak. Nggih, Untuk tugasnya, Pak, nggih. nggih berpikir tadi lo berpikir kritis tadi lo. Tadi kan profil siswa Pancasila tadi lo. Nggih. Kan ada berpikir kritis. Di LKPD-nya apa mau dilakukan untuk melatihkan berpikir kritis itu? Anak dikasih masalah, kemudian disuruh memberikan jawaban, kan gitu Pak. Nggih, nggih. Jadi tidak, saya nggak tanya normatifnya, pengertiannya apa enggak. Cuma yang Nggih. saya tanyakan itu real pembelajarannya bagaimana di LKPD-nya itu untuk melatih anak berpikir kritis begitu. Oh, Oh, anak dikasih soal, lalu soalnya itu diminta untuk menjawab, mencari ide lain, menyimpulkan. Kan ada ya indikator berpikir kritis, memberikan keterangan sederhana, memberikan keterangan yang lebih jauh, membuat kesimpulan itu bagian dari berpikir kritis. nggih. Kan ada ya indikator-indikator itu ya. Nah, kalau Nggih. berpikir kritis di sini itu di LKPD-nya itu anak disuruh apa, Pak? Ini kalau nggak salah saya buat kelompok gitu loh, Pak. Nggih. Terus
Anak di dalam kelompok itu suruh berpikir apa? Disuruh ngapain? Sebentar, Pak. Gak apa-apa, Terserah Pak. jadi, Misalnya nggih, panjenengan, Pak, saya belum mampu untuk itu, nggak apa-apa. Misalnya, nggih. paling enggak itu begini.